Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Ibu akan menjelaskan transformasi geometri. Nah, yang pertama untuk kurva itu adalah translasi kurva. Di sini, jika kurva Y sama dengan fx ditranslasikan oleh A, B, maka petanya adalah Y dikurangi B sama dengan fx kurangi A. Ingat ya, rumusnya Y kurangi B, X dikurangi A. Nah, contohnya untuk yang pertama, garis 2x dikurangi 3y ditambah 4 sama dengan 0 jika ditranslasikan oleh 51. Itu adalah soal yang pertama. Soal yang kedua, parabola y sama dengan x kuadrat ditambah 1 jika ditranslasikan oleh 4 negatif 2. Nah, jawaban untuk nomor 1, jika ada garis 2x dikurangi 3y ditambah 4 sama dengan 0 ditranslasikan oleh 51, maka tadi rumusnya y dikurangi b, x kurangi a ya. Berarti 2 tulis x dikurangi a. A-nya itu mana? Atas adalah A, bawah adalah B. Berarti X dikurangi 5, 3 tulis, Y dikurangi B. Berarti B-nya adalah 1. Y dikurangi 1 ditambah 4 sama dengan 0. Ini tinggal kali pelangi, 2 kali X, 2X, 2 kali negatif 5, negatif 10, negatif 3 kali Y berarti negatif 3Y, negatif 3 dikali negatif 1 jadi positif 3 ditambah 4 sama dengan 0. Nah, kemudian kita tulis 2X karena di sini tidak ada lagi yang mengandung variabel X, negatif 3Y juga tulis dulu. Berikutnya konstanta, negatif 10 ditambah 3 ditambah 4 sehingga jadilah negatif 3 sama dengan 0. Jadi persamaannya adalah 2x dikurangi 3y dikurang 3 sama dengan 0. Nah, penyelesaian untuk nomor 2, jika y sama dengan x kuadrat ditambah 1 jika ditranslasikan oleh 4 negatif 2. Berarti 4 adalah A, negatif 2 adalah B. Ingat rumusnya Y kurangi B, X kurangi A. Nah, berarti Y dikurangi B, B-nya negatif 2, Y dikurang negatif 2, sama dengan X dikurangi A, berarti X dikurangi 4. Di sini X-nya kuadrat, berarti X dikurangi 4 kuadrat ditambah 1. Jadi, kita hanya mengganti Y menjadi Y kurang B, X menjadi X kurangi A. Nah, Y tulis negatif ketemu negatif, positif 2. Ini penyelesaiannya, ingat ketika dua suku dikuadratkan, berarti suku pertama kuadratkan, X kali X menjadi X kuadrat. Suku terakhir dikuadratkan, artinya negatif 4 kali negatif 4 yaitu positif 16. Untuk tengah-tengahnya, kalikan termasuk pangkatnya. 2 dikali X, 2X. 2X dikali negatif 4 berarti negatif 8X. Barulah ditambah 1. Nah, kita buka kurungnya, Y ditambah 2, X kuadrat dikurang 8X. 16 ditambah 1 berarti 17. Nah, kita buat menjadi Y sama dengan, di sini positif 2 harus pindah ruas menjadi negatif 2. Jadi Y sama dengan X kuadrat dikurang 8X, 17 dikurangi 2 adalah 15. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan X kuadrat dikurang 8X ditambah 15. Nah, itu untuk translasi. Berikutnya untuk rotasi. Rotasi titik kurva pada titik O 0,0 adalah rumusnya ini. X aksen Y aksen sama dengan cos alfa negatif sin alfa cos alfa dikali XY. Nah, untuk contohnya, tentukan peta dari Y sama dengan 6X ditambah 2 jika dirotasikan pada titik O 0,0 sejauh 45 derajat. Nah, misalkan kita anggap titik tersebut adalah X aksen Y aksen.
hasilnya ya, bayangannya adalah X aksen, Y aksen. Dimana tadi persamaannya adalah Y sama dengan 6X ditambah 2, 45 derajat ya di soalnya. Nah, sifat matriks ketika A sama dengan BX, maka X itu adalah B inverse dikali A. Nah, ini rumus tadi ya. Rumus untuk rotasinya adalah ini, X aksen, Y aksen, cos alpha. Nah, karena di sana diketahui di soalnya adalah 45 derajat, maka di sini kita gunakan alfanya 45 derajat. Cos 45 dikurangi sin 45, sin 45 cos 45 kali XY. Cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2, negatif sin 45 derajat itu adalah negatif setengah akar 2, sin 45 derajat adalah setengah akar 2, cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Nah, barulah di sini kita menggunakan sifat matriks. Kalau kita akan mencari XY, berarti caranya adalah ini A, B, X ya. A, B, X. Nah, sifat yang ini berarti untuk mencari X itu, untuk mencari XY ini, kita harus B inverse A. Berarti ini diinverskan, baru dikali dengan ini, X aksen, Y aksen. Inverse matriks itu seperti apa? 1 per, ini rumusnya ya, 1 per kali silang. Setengah akar 2 dikali setengah akar 2. Berarti seperti ini, dikurangi setengah akar 2 dikali negatif setengah akar 2. Jadi yang ini dikurangi yang ini. Nah, ini rumusnya. Jadi 1 per itu sudah rumus. Berikutnya bawahnya itu untuk penyebutnya adalah kalikan dari sini dikurangi ini. Nah, baru inverse matriks itu adalah ini ditukar. Ini ditukar, berarti kebetulan di sini sama setengah akar 2, berarti tidak berpengaruh. Nah, tapi sebenarnya rumusnya ini ditukar. Nah, yang tidak ditukar yaitu ini dinegatifkan. Berarti yang tadinya ini positif menjadi negatif, yang tadinya negatif menjadi positif. Jadi rumus inverse matriks itu sekali lagi 1 per kali silang dari sini dikurangi ini. Nah, berikutnya untuk yang sininya, ini dan ini ditukar, ini dan ini ditukar. Kemudian yang tidak ditukar dinegatifkan. Artinya yang ini asalnya positif menjadi negatif, yang asalnya negatif menjadi positif. Nah, barulah dikali X aksen, Y aksen. 1 per setengah akar 2 dikali setengah akar 2. Berarti setengah kali setengah itu artinya 1 per 4. 1 per 4 dikali akar 2, akar 2 itu berarti 2. 1/4 dikali 2 berarti jadilah setengah. Nah, dikurangi, kita lihat di sini dikurangi setengah akar 2 dikali negatif setengah akar 2 berarti ditambah setengah. Setengah tambah setengah adalah 1. 1 dibagi 1 adalah 1. Nah, jadi 1 dikali yang di dalam kurung ini hasilnya yang di dalam kurung. Nah, artinya sisa ini dan bayangannya. Barulah perkalian matriksnya, ingat, jika ini kiri, ini kanan. Berarti kiri ke atas, kanan ke bawah. Setengah akar 2 X aksen ditambah setengah akar 2 Y aksen. Jadi ingat ya, kiri atas ditambah kanan bawah. Nah, untuk yang bawahnya berarti negatif setengah akar 2 X aksen ditambah setengah akar 2 Y aksen. Tetap ini juga sama, kiri atas ditambah kanan bawah. Nah, sehingga X dan Y-nya itu adalah ini. Untuk X-nya adalah setengah akar 2 X aksen ditambah setengah akar 2 Y aksen. Untuk Y-nya berarti negatif setengah akar 2 X aksen ditambah setengah akar 2 Y aksen. Nah, setelah dapat X dan Y-nya seperti ini, kita pisah.
garisnya kan tadi ini di soalnya, Y sama dengan 6X ditambah 2, sementara X-nya sudah kita cari tadi dengan menggunakan matriks. Nah, berikutnya kita substitusi ke persamaannya. Y-nya itu apa? Y-nya di sini adalah negatif setengah akar 2X aksen ditambah setengah akar 2Y aksen. Tulis sama dengan 6. Tulis X-nya itu apa? X-nya ini setengah akar 2 X aksen ditambah setengah akar 2 Y aksen. Barulah ditambah 2. Nah, berikutnya ini tulis ulang, berarti, nah, sekarang kita kali pelangi, berarti 6 dikali setengah, yaitu 6/2 akar 2, X aksen, ditambah 6 dikali setengah, 6/2 akar 2 Y aksen, barulah ditambah 2. Nah, berikutnya kita lihat semuanya mengandung setengah akar 2. Kita bagi semua dengan setengah akar 2. Nah, negatif setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, jadilah negatif X aksen. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, berarti jadilah Y aksen. Sama dengan 6/2 akar 2 dibagi setengah akar 2, jadilah 6X aksen. 6/2 akar 2 dibagi setengah akar 2, jadilah 6Y aksen. Kemudian 2 dibagi setengah akar 2, jadilah 2 akar 2. Kenapa bisa menjadi 2 akar 2? Kita lihat penyelesaiannya. 2 jika dibagi setengah akar 2, artinya 2 dibagi akar 2/2. Ingat ya, 1 dikali akar 2 itu adalah akar 2. Nah, karena di sini per, maka kita kali balik. 2-nya tulis kali, ini dibalik. Yang awalnya akar 2/2 menjadi 2 akar 2. Artinya 2 kali 2 adalah 4 per akar 2. Nah, jika bentuknya sudah seperti ini, kita rasionalkan. Artinya atas dikali akar 2, lihat karena penyebutnya akar 2, atas kali akar 2, bawah pun dikali akar 2. 4 dikali akar 2, 4 akar 2, 2 akar 2 menjadi 2. 4 dibagi 2 adalah 2 akar 2. Jadi dari situlah kita dapat 2 akar 2. Nah, kemudian kita kumpulkan semua yang mengandung variabel. Berarti negatif X ini pindah ruas ke sebelah kiri. Berarti yang tadinya 6X atau ini kita ubah ke sebelah kiri ya, kanan ya. Jadi negatif 6X aksennya tulis negatif X aksen pindah ke sebelah sini, yang tadinya negatif menjadi positif. Kemudian 6Y aksennya tulis ditambah Y aksen pindah ke sebelah sini menjadi negatif Y aksen, ditambah 2 akar 2 sama dengan 0. 6 tambah 1 berarti 7. 6 dikurangi 1 menjadi 5, ditambah 2 akar 2. Jadi nanti persamaannya jangan menggunakan aksen lagi, langsung saja X dan Y. Jadi jawabannya adalah 7X ditambah 5Y ditambah 2 akar 2 sama dengan 0. Nah, berikutnya, rotasi titik kurva pada titik A, B. Jika tadi 0,0, sekarang A, B. Rumusnya adalah kalau tadi di 0,0 hanya X aksen, Y aksen, di sini di titik A, B berarti X aksen kurangi A, Y aksen kurangi B. Ini pun sama. Jadi X kurangi A, Y kurangi B. Rumus ininya tetap. Nah, contohnya, jika parabola Y sama dengan X kuadrat ditambah 2 dirotasikan pada titik 1,5 sejauh negatif 90 derajat. Tentukan bayangannya. Nah, langkah pertama sama, kita cari dulu matriksnya. Berarti kita lihat di sini rumusnya adalah X aksen kurangi A. A-nya itu di sini adalah 1, Y aksen kurangi B, berarti B-nya adalah 5. Cos alfa, alfanya itu tadi di soal sudah kita ketahui yaitu negatif 90 derajat. Nah, berarti alfanya ganti semua dengan negatif 90. X kurangi A berarti X kurangi 1, Y kurangi B berarti Y kurangi 5.
Nah, kita lihat, ini tinggal tulis ulang, ini pun tulis ulang. Cos negatif 90 adalah 0, negatif sin negatif 90 derajat adalah 1, sin negatif 90 adalah negatif 1, cos negatif 90 adalah 0. Nah, kemudian kita cari XY-nya, berarti ini di sini. Ingat ya, berarti kita harus menggunakan inverse dari ini. Inverse-nya itu berarti 1 per ini kali 0 kali 0 dikurangi negatif 1 kali 1. Tadi ingat ya, perkaliannya nyilang. Jadi 0 kali 0 dikurangi negatif 1 kali 1. 0 dan 0 tukeran tempat. Nah, ini yang tidak tukeran tempat dinegatifkan. Berarti negatif 1 menjadi positif 1. Positif 1 menjadi negatif 1. Ini tulis ulang. Nah, berikutnya ini tulis ulang. 0 kali 0, 0. Negatif 1 kali negatif 1 berarti positif 1. 0 ditambah 1, 1. 1 bagi 1 adalah 1. Berarti sisanya ini 0, negatif 1, 1, 0. X aksen kurangi 1, Y aksen kurangi 5. Nah, barulah kita kalikan. Ingat ya, kiri atas, kanan bawah. Kiri atas, kanan bawah. Berarti di sini 0 dikali X aksen dikurangi 1, hasilnya adalah 0. Ingat ya, 0 dikali berapapun hasilnya 0. Ditambah, kita lihat negatif 1 dikali negatif 1 dikali Y aksen kurangi 5. Berarti negatif 1 dikali Y aksen kurangi 5. Nah, berikutnya untuk yang bawahnya 1 dikali X aksen kurangi 1, 1 dikali X aksen kurangi 1, ditambah 0 dikali Y aksen kurangi 5. Berarti jawabannya adalah 0. Di sini ingat ya, kiri atas, kanan bawah. Nah, kita selesaikan. Di sini negatif 1 kali Y aksen berarti negatif Y aksen. Negatif 1 kali negatif 5 berarti positif 5. 0 ditambah berapapun ini tidak berpengaruh. Berarti bawahnya 1 kali X aksen adalah X aksen. 1 dikali negatif 1 negatif 1 ditambah 0. Hasilnya tetap ini. Jadi di sini kita punya X kurangi 1 itu adalah negatif Y aksen ditambah 5. Y kurangi 5 itu adalah X aksen kurangi 1. Jika kita tulis menjadi seperti ini. Nah, ini tinggal pindah ruaskan. Jadi X adalah negatif 1 pindah ruas menjadi positif 1. Sehingga X itu adalah negatif Y aksen ditambah 5 tambah 1 adalah 6. Sementara untuk Y-nya kita pindah ruas negatif 5 menjadi positif 5. Sehingga Y sama dengan X aksen hutang 1 dibayar 5 adalah positif 4. Ini kita dapat dari tadi yang sudah kita cari dengan menggunakan matriks. Nah, jika sudah dapat X dan Y-nya, baru kita substitusi ke persamaan parabolanya. Tadi di soal persamaan parabolanya adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah 2. Berarti Y-nya berapa? X aksen ditambah 4. Tulis. Sama dengan X kuadrat. X-nya berapa? Berarti negatif Y aksen ditambah 6 dikuadratkan. Karena di sini kuadrat. Barulah ditambah 2. Berarti sekarang kita selesaikan dulu nih yang bentuk kuadrat. Negatif Y aksen dikali negatif Y aksen berarti menjadi positif Y aksen kuadrat. Suku terakhir dikuadratkan, 6 kali 6 jadilah 36. Untuk tengah-tengahnya kalikan termasuk pangkat, 2 dikali negatif Y negatif 2. Negatif 2 dikali 6 negatif 12 Y aksen, barulah ditambah 2. Sekarang kita buat menjadi X sama dengan, berarti positif 4 kita harus pindah menjadi negatif 4. Jadilah Y kuadrat dikurangi 12Y ditambah 38 kurangi 4 adalah 34. Jadi jawabannya udah tidak menggunakan aksen, langsung saja X dan Y. X sama dengan Y kuadrat dikurangi 12Y ditambah 34.
4. Nah, berikutnya untuk dilatasi kurva. Nah, dilatasi kurva itu ketika titik 0,0, maka rumusnya adalah ini, Y sama dengan K F 1 per K kali X. Nah, contohnya di sini tentukan peta dari kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 2 jika didilatasi oleh O, 2. Berarti K-nya adalah 2. Sementara titiknya 0,0. Nah, rumusnya tadi adalah ini, Y sama dengan K F 1 K X. Nah, berarti Y-nya kita tulis, K-nya berapa? K-nya di sini adalah 2. Nah, 1 K. Ingat ya. Artinya bagi fx ini adalah x-nya 1 per K X. Berarti setiap x di sini ganti dengan 1 K X. X kuadrat artinya 1 K X kuadrat. Dikarenakan K-nya di sini adalah 2, berarti 1 per 2 X kuadrat. Barulah ditambah 2. Jadi hanya mengganti variabel X dengan ini. Sementara K-nya sudah diketahui yaitu 2. K-nya 2. Berarti mengganti K 2, ininya setiap X ganti dengan ini. Nah, kita selesaikan. 2 tulis setengah kuadrat, berarti setengah kali setengah, jadilah 1/4. X dikuadratkan, berarti menjadi X kuadrat. Ingat ya, kalau setengah X artinya setengah dikuadratkan, X pun dikuadratkan. Baru ditambah 2. Y tulis 2 kali 1/4 berarti menjadi setengah X kuadrat. 2 dikali 2 menjadi 4. Jadi jawabannya adalah Y sama dengan setengah X kuadrat ditambah 4. Berikutnya dilatasi titik kurva pada PA, B. Rumusnya adalah B ditambah 1 per K Y kurangi B sama dengan F dikali F A ditambah 1 per K X dikurangi A. Nah, contoh soalnya di sini tentukan peta dari kurva Y sama dengan X kuadrat jika didilatasi B 1,2, 3, artinya K-nya 3, A-nya 1, B-nya 2. K-nya 3, B-nya 2, A-nya 1. Tadi rumusnya adalah ini. Berarti kita langsung substitusi saja. B-nya di sini adalah 2, tulis 1 per K. K-nya di sini adalah 3, berarti 1/3. Y kurangi B, berarti Y dikurang 2. Sama dengan Fx. Nah, berarti ini adalah X-nya. Ingat ya, X-nya. Nah, di sini X-nya kuadrat, berarti ini dikuadratkan. A-nya berapa? A-nya adalah 1 ditambah 1 per K. 1 per K-nya itu adalah 3, berarti 1/3. X dikurangi 1. Jangan lupa di sini X-nya kuadrat, berarti dikuadratkan. Nah, jadilah 2, ini kali pelangi, 1/3 kali Y, 1/3 Y, 1/3 kali negatif 2, berarti negatif 2/3. Nah, 1 tulis ditambah 1/3 kali X menjadi 1/3 X. 1/3 kali negatif 1 menjadi negatif 1/3 kuadrat. Nah, barulah kita tulis 1/3 Y, 2 dikurangi 2/3. Ingat ya, bilangan bulat pecahan harus samakan penyebutnya dulu, sehingga hasilnya adalah positif 4/3. 1/3 X tulis 1 dikurangi 1/3. Samakan dulu penyebutnya, sehingga didapat 2/3 kuadrat. Nah, sekarang kita selesaikan dulu yang bentuk kuadrat ini. 1/3 Y tulis ditambah 4/3 sama dengan 1/3 kali 1/3, berarti jadi 1/9. X kuadrat berarti jadi X kuadrat.
Suku terakhir dikuadratkan, 2/3 kali 2/3 berarti menjadi 4/9. Untuk tengah-tengahnya kalikan termasuk pangkat, 2 dikali 1/3 berarti 2/3. 2/3 dikali 2/3 jadilah 4/9 X. Nah, kita pindah ruaskan, sepertiga Y positif 4/3 berarti menjadi negatif 4/3. Sepertiga Y sama dengan, ini tulis ulang. Nah, selesaikan, 4/9 dikurangi 4/3, harus sama dulu penyebutnya. Jadilah negatif 8/9. Nah, barulah Y sama dengan, semuanya dibagi dengan 1/3. Artinya dikali 3. Ingat ya, kalau dibagi pecahan itu sama dengan dikali, tapi dibalik. Yang tadinya 1/3 menjadi 3/1. 1/9 dibagi 3 jadilah 1/3 X kuadrat. 4/9 dibagi 3 jadilah 4/3. Dikurangi 8/9 bagi 3 jadilah 8/3. Jadi jawabannya adalah Y sama dengan 1/3 X kuadrat ditambah 4/3 X dikurangi 8/3. Sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.